Etika profesi. Seringkali kita ini kan bingung ya membedakan antara ini moral, ini etika, atau profesi itu yang seperti apa. Pertanyaannya, lahirnya etika profesi ini kapan? Jadi adik-adik mahasiswa informatika ini memang penting untuk mengetahui persoalan etika dalam profesi. Tapi sebelum kita ke etika profesi, kita bedah dulu terkait dengan etika ya. Munculnya etika profesi itu berasal dari terjadinya banyak penyimpangan perilaku dari penyandang profesi itu sendiri terhadap sistem nilai, norma, aturan, ketentuan yang berlaku dalam profesinya. Kan macam-macam profesi ini ya. Ada profesi sebagai guru, ada sebagai dosen, ada sebagai pegawai, ada sebagai akuntan di perbankan. Kalau Anda ini apa? Profesi apa ini? Mahasiswa. Nah, tahu mahasiswa profesi apa ora ini? Ya. Profesi ya. Jadi macam-macam lah profesi itu ya. Jadi munculnya etika itu dari terjadinya banyak penyimpangan perilaku-perilaku itu. Sehingga ini dibutuhkan ada etika profesi. Kapan munculnya etika? Coba kita lepas dulu. Tadi etika profesi, sekarang etika. Kapan munculnya etika? Etika itu timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya adanya etika dalam praktek itu karena ada kehidupan bersama, adanya interaksi sosial. Berarti etika itu hadir harusnya itu ya sejak ada peradaban manusia, maka muncul adanya etika. Berarti sejak zaman berapa ratus tahun yang lalu etika ini selalu muncul. Nah, etika itu sendiri, bahasan etika itu merupakan bagian dari filsafat. Prosesnya, ini proses filsafat. Sehingga bisa dikatakan etika itu bagian dari ilmu filsafat. Etika ini yang kita kayak seperti ini, kita ada etikanya antara dosen dengan mahasiswa. Bisa jadi dikatakan antara saya tutor, ini teman diskusi. Saya nggak menganggap Anda mahasiswa, tapi teman diskusi. Nah, sehingga pembahasan etika ini sangat menarik untuk kita urai ya. Coba kita breakdown, kita tracking ke belakang. Sebelum kita bahas etika, kita tahu dulu asal usul etika ini seperti apa. Kita bahas secara logos, secara bahasa, atau secara epistemologinya nanti seperti apa. Etika ini berasal dari Yunani. Etika, atau sering orang menyebut etos. Ini etika ya, yang dalam bentuk jamak namanya taeta, berarti kebiasaan. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh peradaban-peradaban kita dulu itu disebut etika. Etika itu mengacu pada nilai-nilai, cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan kebiasaan yang baik, dan diturunkan dari orang ke orang atau dari generasi ke generasi. Poinnya di sini bahwa etika itu mengajarkan hal atau perilaku yang baik-baik. Nah, baik ini juga tergantung baik dari segi mana. Karena di setiap desa, setiap daerah, setiap suku, mereka punya keyakinan tentang kebaikan itu seperti apa.
perilaku yang baik kayak apa. Nah ini kan berbeda-beda ya. Oke. Konsep etika mulai muncul di kalangan kalau nggak salah nanti bisa dibetulkan ya, di browsing nanti ya. Kalau itu di kalangan muridnya Pitagoras. Anda sudah kenal dengan Pitagoras, orang teknik ini? Teori-teori Pitagoras, paham ya? Kalau saya ngomong Pitagoras berarti identik dengan matematik. Ya, matematik. Sekitar 670 sampai 496 ya, Mas Ai. Nah, kebiasaan selama 200 tahun ini murid-muridnya Pitagoras ini selama 200 tahun itu diturunkan turun-temurun sehingga munculnya etik itu pada era itu, ajaran-ajaran itu. Pada saat itu si muridnya Pitagoras ini ya meyakini terjadinya reinkarnasi yang membuat tubuh manusia sebagai kuburan jiwa. Ini berarti masuk di filsafat. Meyakini reinkarnasi yang membuat tubuh manusia sebagai kuburan jiwa. Jadi jiwa itu di sini. Sehingga jiwa-jiwa itu butuh dibersihkan. Bentuk pembersihan itu adalah diyakini versi dari aliran mazhabnya Pitagoras untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam jiwa maupun kepribadian manusia itu lewat dua jalan. Yang pertama adalah bekerja. Orang bekerja itu selalu mengeliminir pikiran-pikiran jahat. Ya enggak? Pikiran-pikiran kotor, atau kamu mau ngerasani orang, atau kamu mau menggunjing orang. Kalau kita bekerja, pikiran-pikiran negatif itu akan hilang. Apalagi Victor, pikiran kotor, selalu menebar gosip dan sebagainya. Nah, ketika Anda bekerja, pikiran-pikiran itu pasti hilang. Nah, yang kedua, bertapa melalui bertapa secara rohani pada saat itu. Berarti kalau kita artikan sekarang ini kan ibadah. Kamu bisa sholat ke masjid, kamu bisa wiritan. Kalau yang Kristen bisa ke gereja, kalau yang Hindu bisa ke mana? Ke pura, atau Buddha ke wihara. Nah, itu dilakukan ritual-ritual secara rohani. Untuk apa? Untuk mengikis terjadinya pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran buruk. Kalau sekarang dalam musim pilpres ini ya, hari ini biasanya ini kan merajut dendam. Jadi dendam-dendam lama ini muncul lagi. Sing dulu seneng sama si A sekarang gak seneng. Dulu seneng sama Prabowo sekarang ganti Amin. Dulu gak seneng sama Anies sekarang ganti Ganjar misal. Ganjar Pranowo sama Mahfud MD. Ada Prabowo Gibran, ada Anies sama Muhaimin. Ini rata-rata follower-followernya ini kan merajut dendam. Nah, ini etikanya di mana? Nah, ya, itu tadi bahasanya filsafat dan matematik untuk Pitagoras, bahwa jiwa ini yang tadi diartikan sebagai reinkarnasi atau kuburan jiwa ini perlu pembersihan. Pembersihannya lewat apa tadi? Dua, bekerja dan ibadah. Nah, ibadah tergantung kalian masing-masing. Kemudian setelah kita mengetahui dari asal usul terkait dengan filsafat, etika tadi ya, sumber-sumber yang mendasari etika itu apa saja? Yang pertama,
Tanggung jawab apa? Sumber-sumbernya. Sumber yang pertama adalah acuan moral. Moral adalah norma dan adat istiadat. Ini menjadi sumber yang mendasar pada etika. Ya. Sumber dari etika adalah akal manusia. Pakai akal kita. Kalau moral, memandang tingkah laku seseorang manusia secara lokal, moral maupun khusus. Sementara etika berpandangan pada tingkah laku manusia secara umum. Nah, ini moral sama etika. Nah, sekarang